Kenapa orang berani beli aset ketika harga sedang tinggi-tingginya, tetapi ketika harganya sedang turun, mereka tidak berani membeli aset itu, padahal harga sedang diskon? Itu biasanya bukan karena mereka tidak mengerti fundamental aset tersebut atau tidak mengerti technical analysis dari aset tersebut, melainkan mereka tidak mengerti dengan namanya siklus analisis, atau yang dengan gampang kita sebut dengan waktu. Mari kita ambil eksperimen sederhana. Di sini kita ada chart Bitcoin. Kita ambil salah satu Bitcoin. Jika kita memperhatikan dari price action saja, dari gambar ini saja, kita lupakan sejenak apa semua indikator-indikator seperti RSI, MACD, stokastik, kita lupakan itu semua. Kita hanya cuma lihat gambar ini dan kita hitung berdasarkan waktu, berdasarkan siklus. Ya, kita coba hitung dari titik terendah Bitcoin ketika dia membuat low-nya di Januari 2015 sekitar $150 ini, kita tarik sampai puncaknya, yaitu ketika di bull market siklus ini dia dari titik terendah ke atas memerlukan waktu 35 bulan. Kita tulis dulu 35. Lalu jika kita ukur kembali dari siklus berikutnya Bitcoin, dari waktu low-nya sini sampai ke 35 high-nya di November 2021, ya teman-teman bisa lihat 69.000 di berapa bulan? Yap, tepat di 35 bulan, teman. Nah, kita coba tarik lagi sekali lagi untuk melihat apakah siklus yang berulang di cycle terakhir yang mulai dari November 2022. Kita tarik dari low-nya, titik terendah, ke puncaknya ketika di Oktober 2022 mencapai puncaknya di 124.000, sekitar 124.000. Ini berapa bulan? Seperti yang teman-teman bisa lihat, pas di 35 bulan. Nah, itulah yang dinamakan dengan siklus. Dari titik terendah ke titik tertinggi setiap bull market phase di aset yang kita ambil contohnya hari ini, yang Bitcoin, sama. Sekarang aku akan kasih lihat hal yang lebih menarik lagi. Tadi kita ukur dari titik terendah ke titik tertinggi membutuhkan waktu 35 bulan. Sekarang, kapan sih Bitcoin itu bisa bottom? Jadi, kita coba tarik dari titik terendah yang tadi sama, Januari 2015, ketika Bitcoin terendah di $150 ini, kita tarik ke titik terendah Bitcoin berikutnya, mencapai di Desember 2018, Bitcoin terendah bulannya ini di sekitar $3.000, itu di bulan ke-47, teman-teman. Kita kelihatan dulu, 47. Ya. Oke, ini kita bisa lihat. Ini monthly chart ya, teman-teman ya. Jika kita tarik lagi dari titik bulan terendahnya Bitcoin ini ketika Desember 2018 $3.000, kita tarik lagi ke titik berikut, siklus berikutnya itu bulan keberapa, teman? Yap, di sini di November 2022 nih, teman-teman. Ya, November 2022 dia mencapai titik terendahnya sekitar 16.500. Ini saya masih ingat. 47, kita tulis dulu. Nah, jika kita tambahkan 47 bulan dari sini, teman-teman sudah tahu mengarahnya kita kemana ya. Kita ambil titik terendah 47 dari November 2022 ini, kita tambahkan 47 bulan ke depan. Ada di kapan tanggalnya? Yap, kita tandahkan dulu ini. Di Oktober 2026, teman-teman.
Apa artinya ini teman-teman? Ini artinya jika kita mengabaikan technical analysis, kita mengabaikan RSI, kita mengabaikan MACD, stokastik, Fibonacci, dan hanya melihat ini doang, maka berdasarkan siklus analisa ini, Bitcoin kemungkinan besar akan bottom di Oktober 2026. Tetapi sebelum saya melanjutkan, ini disclaimer on ya. Ini saya bukan financial advisor, juga saya tidak mempunyai kapasitas memberikan financial advice untuk beli atau jual suatu aset atau apapun juga termasuk Bitcoin. Ini hanya contoh eksperimen yang saya lakukan, yang saya ingin share apa yang mata saya lihat, saya ingin share ke teman-teman sekalian. Kalau siklus ini berulang, sama seperti musim. Ada musim dimulai dari musim dingin, lalu lanjut ke musim ada 4 musim ya, musim dingin, lalu dilanjutkan ke musim spring, summer, lalu fall. Sama seperti siklus ini berulang. 35, 35, 35, puncaknya low-nya di 47, 47, 47. Nah, jadi jika saya boleh menebak ya, ini bukan ajakan, Bitcoin kemungkinan besar akan bottom di bulan ke Oktober 2026. 47 itu jatuhnya di Oktober 2026. Ya. Apakah mungkin pas? Siklus biasanya kadang-kadang nggak pernah pas 100% di bulan itu. Jadi ini hanya karena bisa maju 2 bulan atau mundur 2 bulan. Jadi kemungkinan besar jika Oktober mundur 2 bulan, bulan ke-45 itu di Agustus 2026. Kalau kita tambahin 2 bulan, itu bulan ke-49 itu akan di sekitar Desember 2026. Ya. Jadi ini adalah window. Saya tidak bilang harga berapa bagus, apakah bottom di 30.000, 40.000, 50.000 atau 60.000, aku tak tahu. Tapi yang pasti window untuk belinya ini sudah tinggal beberapa bulan lagi. Ya. Ini dari sisi siklus analisis doang. Nah, pertanyaannya, kenapa orang selalu takut untuk beli ketika ini? Sebenarnya gara-gara mereka sudah kebanyakan orang beli ketika di bulan ke-33, ketika berita-berita bagus keluar, dan ketika koreksi, oh ini kok udah beli di bulan ke-33, 34 di atas, ketika bulan ke-37, 38 di Februari, oh ini hanya koreksi sehat. Saya beli lagi, saya tambah lagi. Ini koreksi sehat, kita tambah lagi. Tapi ketika pukulan kerasnya terjadi dan ini akan turun di bulan ke ini, orang-orang kebanyakan sudah tidak punya peluru atau sudah mulai takut akan loss-nya mereka yang sudah mereka beli dari atas. Jadi di video ini saya ingin memberikan bahwa memberi lihat untuk melihat waktu itu sangat-sangat penting. Jika itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, please like dan subscribe. Dan jika ada aset lain yang teman-teman ingin lihat siklusnya seperti apa, please tulis di kolom bawah. Thank you sudah menonton.